Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbus samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-fariq bainad dhalali wasyakki wal yaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, segenap kaum muslimin wal muslimat, jamaah online Majlis Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dimurahkan rizki kita, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Islam dan iman, sehingga kita mampu menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap kaum muslimin wal muslimat, jamaah online Majlis Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan tentang wazaiful muta'allim, tugas-tugas seorang penuntut ilmu versi Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Mukhtasar Ihya Ulumuddin, di mana pada kesempatan yang lalu di channel YouTube Majlis Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah di part pertama telah saya uraikan tentang al-wazifah al-ula, tugas santri yang pertama untuk menuntut ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Wazaiful muta'allim yang pertama itu, kata Imam Ghazali, taharatun nafsi an radzailil akhlaq, yaitu membersihkan, mensucikan diri kita dari akhlak yang hina. Namun pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini, saya ingin menguraikan al-wazifah ats-tsaniyah, yaitu tugas seorang penuntut ilmu yang kedua, yang hendaknya ini menjadi perhatian dan harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Imam Ghazali di dalam kitabnya, beliau membangun argumentasi tentang tugas santri yang kedua. Kata beliau, ayyuqallila alaiqah, meminimalisir berhubungan kepada kesibukan duniawiyah kita. Di dalam footnote-nya ini dijelaskan, wa yab'udu anil istighali bidunya, menjauhkan diri kita dari kesibukan dunia.
Bahkan tidak sampai sini, beliau melanjutkan argumentasinya, wa yab'udu an watnihi. Setelah kita menyingkirkan kehidupan atau kesibukan dunia, yang kedua wa yab'udu an watnihi, menjauhkan diri kita dari tempat tinggal kita. Makanya kebiasaan di Indonesia ini, ketika ada seorang anak yang memiliki kesungguhan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, orang tuanya mengirim ke salah satu pondok pesantren yang jauh dari tempat tinggalnya. Agar apa? Agar anak ini memiliki kefokusan yang sangat kuat, jauh daripada huru hara kehidupan dunia di sekitar rumahnya. Nah, makanya kata Imam Ghazali, langkah yang kedua bagi seorang penuntut ilmu adalah meminimalisir secara baik berhubungan dengan kesibukan duniawiyah kita. Sehingga apa? Hatta yatafarragha qalbuhu lil ilmi. Sehingga hati kita ini betul-betul terdedikasi hanya untuk menuntut ilmu, hanya untuk ilmu semata, jauh daripada godaan-godaan di sekitaran wilayah rumah kita, atau jauh daripada huru hara kemewahan perhiasan duniawiyah kita, sehingga kita lupa bahwa ada tugas yang wajib bagi seorang muslim dan muslimat, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan kalau kita analisis dari dimensi gramatikal bahasa, lafaz faridatun itu menjadi khabar daripada talabul ilmi. Namun di dalam kaidahnya bahwa mubtada dan khabar ini harus mutabaqah, harus sesuai. Tapi pada penggalan hadis Nabi ini yang berbunyi talabul ilmi faridatun, secara kasat mata itu tidak mutabaqah. Namun ternyata ulama nahwu mengungkapkan pada lafaz faridatun itu disebut dengan ismul mubalaghah. Jadi maknanya itu sangat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, sangat diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, itu poinnya, agar kita dimudahkan untuk memahami berbagai macam fan ilmu pengetahuan, maka kita harus meminimalisir hubungan kita terhadap istighal bidunya, kesibukan dunia.
Bahkan di sini wayab'udu an watnihi, sekiranya kita mampu memposisikan diri jauh dari tempat tinggal kita. Karena sekarang jauh lebih sulit. Di dalam rumah itu banyak sekali godaan-godaannya. Mulai dari televisi sampai kepada HP, di mana HP itu banyak dipergunakan untuk main game, melihat tontonan-tontonan YouTube dan lain-lainnya. Maka inilah merupakan kesibukan dunia, sehingga kita tidak bisa mendedikasikan hati kita ini hanya semata-mata untuk menuntut ilmu. Argumentasi ini tentu berdasar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Kata Allah, tidaklah Allah menjadikan lirajulin kepada seorang laki-laki min qalbaini, dua hati, fi jawfihi, di dalam perutnya. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan pesan moral yang sangat tinggi. Kita harus memahami bahwa tidak bisa hati ini dibagi menjadi dua kefokusan atau dua aktivitas. Jadi tidak bisa manusia ini yang memiliki satu hati memfokuskan kepada dua aktivitasnya. Misal yang pertama, hati ini kita fokuskan untuk bekerja. Tapi di lain sisi hati ini juga kita fokuskan untuk menuntut ilmu. Maka melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bahkan diperkuat oleh satu kaidah yang dibangun oleh seorang ulama. Dikatakan di dalam kitab ini, walidzalika qila, dan yang demikian artinya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ada ulama yang berpendapat al-ilmu la yu'tika ba'duhu hatta tu'tihi kulluka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya kepadamu hatta tu'tihi kulluka, sehingga semua yang ada pada diri kita berikan, kita prioritaskan hanya untuk ilmu. Kalau kita pahami kaidah yang dibangun oleh ulama ini, kalau seandainya ada manusia yang betul-betul memiliki niat yang sangat sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, kemudian dia ingin mempelajari bahkan menguasai banyak ilmu, dalam kaidah ini itu ditentang. Kata kaidah yang baru kita kaji, al-ilmu la yu'tika ba'duhu, bahkan ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya kepadamu sampai kita memberikan segalanya yang ada pada diri kita hanya untuk ilmu. Mulai dari waktu, harta, tenaga,
kita betul-betul sediakan hanya untuk menuntut ilmu. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kesungguhan yang tinggi? Belajarnya main-main, tidak fokus. Ini saja orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kemudian dia sudah berikan semuanya yang dia miliki hanya untuk menuntut ilmu. Mereka tidak akan mampu menguasai semua ilmu. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya keseriusan, niat yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu? Jangan mengharap semua ilmu dia dapatkan, sebagian ilmunya juga tidak akan dia dapatkan. Kalau kita melihat sejarah para ulama-ulama terdahulu, mereka sudah memberikan satu keteladanan yang hendaknya ini menjadi perhatian kita semua sebagai penuntut ilmu. Saya teringat satu riwayat, ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Abi Hatim. Beliau juga salah seorang muhaddits. Satu saat beliau itu pergi ke kota Mesir untuk menuntut ilmu. Lebih kurang lamanya itu 7 bulan. Beliau ini selama 7 bulan di kota Mesir itu tidak pernah merasakan lezatnya santapan daging. Bahkan jangan daging, kuahnya aja Ibnu Abi Hatim ini tidak pernah merasakan lezatnya kuahnya daging. Sampai suatu ketika beliau berjalan ke pasar. Namun di pasar beliau melihat ada ikan yang begitu segar dan menggiurkan. Dibelilah ikan tersebut untuk disantap di rumah. Dibawalah pulang ikan, kemudian sampai di rumah, kemudian Imam Ibnu Hatim ini melihat jam, ternyata pukul tersebut adalah waktu dia untuk menuntut ilmu ke tempat lain. Sehingga ikan yang baru beliau beli, yang sangat menggiurkan dan sudah siap untuk disantap, untuk dimakan, itu ditinggal. Dalam rangka beliau ingin mengejar ilmu pengetahuan. Sampai pada akhirnya beliau menuntut ilmu di satu kota kurang lebih 3 hari dan pulang ke rumahnya, sehingga dia makan ikan tersebut sudah mendekati basi. Nah, itulah ulama-ulama terdahulu kita, bahwa ilmu itu punya posisi yang sangat tinggi derajatnya dibandingkan hal-hal yang lain. Mereka mengutamakan ilmu dibandingkan persoalan kehidupan pribadi mereka. Bahkan juga saya teringat Imam Ibnu Abi Hatim ini bercerita tentang Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Abi Hatim bahwa Imam Bukhari itu punya kebiasaan ketika datangnya malam hari, beliau itu
bangun dari tidurnya bisa 15 sampai 20 kali. Kemudian dia nyalakan api sebagai penerang untuk dia membaca dan mengulang-ulang hadis yang dia riwayatkan tersebut. Sehingga kata Imam Ibnu Abi Hatim itu, wahai Imam Bukhari, kenapa engkau tidak membangunkan aku? Sekiranya aku bisa menemanimu untuk mengulang-ulang hadis yang akan engkau baca. Kata Imam Bukhari, wahai Ibnu Abi Hatim, engkau masih muda, aku tidak ingin mengganggu tidurmu. Begitulah kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Mereka menempatkan posisi ilmu jauh lebih tinggi dibandingkan apapun. Tidak ada yang bisa menukar kenikmatan belajar, kenikmatan menuntut ilmu, kenikmatan murajaah ilmu dibandingkan dengan persoalan-persoalan lain. Karena mereka menganggap bahwa ketika dia belajar menuntut ilmu, bahkan mengarang kitab-kitab besar dari yang kecil sampai yang besar, itu memiliki kenikmatan sendiri untuk diri mereka, dan mereka yakin di situ ada nilai-nilai keberkahan. Nah, para hadirin jamaah channel YouTube Majlis Ats-Tsauriyah As-Siddiqiyah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada ulama-ulama terdahulu kita, di mana mereka memiliki dedikasi yang tinggi. Dia korbankan seluruh yang ada pada dirinya. Dia dedikasikan hatinya hanya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi daya kecut, motivasi dan semangat untuk kita terus memiliki kesungguhan untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan hikmah dan pelajaran yang dicontohkan para ulama-ulama kita terdahulu mampu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin jamaah channel YouTube Majlis Ats-Tsauriyah As-Siddiqiyah, pada kesempatan ini bisa kalian tanya, kemudian memberikan saran konten apa lagi yang akan saya bahas. Insya Allah kalau saya memiliki keluangan waktu, insya Allah apa yang menjadi harapan pemirsa akan saya coba untuk menguraikan konten-konten yang teman-teman atau sahabat-sahabat online channel YouTube Majlis Ats-Tsauriyah As-Siddiqiyah inginkan. Nanti insya Allah akan saya bahas. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.